Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat kepada narasumber webinar Bapak Dr. Haji Budi Rahmani, SPD MKOM, dan yang terhormat Bapak Muhammad Arsyad MKOM, serta yang saya hormati para undangan yang berbahagia hari ini. Perkenalkan, saya Maryam sebagai MC hari ini untuk mewakili Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu, meskipun harus dilaksanakan secara online. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Susunan acara webinar pada hari ini, yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana. Kedua, sambutan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Ketiga, sambutan dari dosen STIMIK Banjarbaru. Keempat, penyampaian materi oleh dosen. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, foto bersama. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana oleh Rini Mutiara Putri. Kami persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Yang terhormat untuk Ibu Insinyur Yulia Yudi Hartanti MKOM, yang terhormat Bapak Erwin Arikusuma SKOM MKOM, yang terhormat Bapak Muhammad Arsyad MKOM, yang terhormat juga sebagai pemateri di acara webinar ini Bapak Dr. Haji Budi Rahmani SPD MKOM, dan juga terima kasih untuk seluruh peserta dan dosen yang hadir pada webinar hari ini. Di sini saya, Rini Mutiara Putri, sebagai Ketua Pelaksana di acara webinar ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan peserta yang telah hadir. Dan juga saya sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Panitia Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang terus serta mensukseskan acara webinar pada hari ini. Dalam tema webinar hari ini yaitu membangun generasi muda dalam meningkatkan skill TIK di era 4.0. Nah, semoga tema yang kami angkat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini, mohon maaf. Sekali lagi, untuk kehadiran para peserta dalam acara webinar ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi oleh Melki Hutaipia. Kami persilahkan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Yudi Hartanti MKOM, sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Erwin Arikusuma SKOM, MKOM sebagai Ketua Prodi Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Arsyad, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Budi Rahmani SPD MKOM sebagai pemateri webinar pada hari ini, dan juga seluruh dosen sekolah tinggi dosen STIMIK Banjarbaru dan serta peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Saya Melki Hutaipia sebagai Ketua Himpunan Program Studi Sistem Informasi di acara webinar pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan peserta
yang telah berhadir dan juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panitia himpunan program studi sistem informasi yang turut serta dalam mensukseskan acara webinar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara pada hari ini atau tutur kata serta penggunaan bahasa dalam sambutan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya sembahkan oleh Bapak Muhammad Arsyad MKOM. Kami persilahkan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah mengadakan acara ini. Kemudian salam hormat kepada seluruh dosen dan staf STIMIK Banjarbaru, serta salam hormat kepada pemateri kita, yaitu Dr. Budi Rahmani. Hari ini STIMIK Banjarbaru mengadakan webinar kembali setelah beberapa kali sebelumnya telah melaksanakan juga. Kemudian saya di sini diberi kepercayaan untuk sedikit memberikan informasi tentang STIMIK-nya. Ya, jadi di sini saya tidak terlalu panjang juga. Saya akan menyampaikan STIMIK itu apa sih? Karena kebanyakan masih banyak yang kurang tahu tentang STIMIK Banjarbaru. Langsung saja. Pertama, apa itu STIMIK Banjarbaru? Kalau dari singkatannya mungkin rekan-rekan kalian sudah tahu ya, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Pastinya karena ada mengandung identitas komputernya, maka STIMIK Banjarbaru pasti jurusannya berkaitannya dengan komputer. Nah, STIMIK Banjarbaru berdiri pada tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian jurusan yang STIMIK Banjarbaru miliki itu cuma 2 saja. Yang pertama Teknik Informatika. Di sini kompetensinya lebih cenderung ke jaringan dan sistem cerdas. Jadi kalau misalkan ada teman-teman atau adik-adik sekalian yang berminat untuk menjadi seorang yang kompeten dalam bidang jaringan, maka jurusan inilah yang tepat untuk kalian. Jurusan kedua itu adalah sistem informasi. Nah, kalau di sistem informasi ini untuk yang sistem informasi, kompetensinya lebih ke perancangan program dengan pemrograman berbasis bisnis. Jadi bagi kalian atau rekan-rekan sekalian yang berminat menjadi seorang programmer, ya, jurusan sistem informasi adalah jurusan yang cocok untuk kalian. Nah, itu secara singkat tentang STIMIK Banjarbaru. Kemudian ada juga nih beberapa hal yang masih salah maksud, terutama tentang alamat kampus STIMIK Banjarbaru. Nah, alamat STIMIK Banjarbaru itu ada 2. Pertama, pasti di Banjarbaru, yaitu di Jalan Ayani, kilometer 33,5 Loktabat, Banjarbaru. Itu di Banjarbarunya. Nah, kemudian untuk wilayah Banjarmasin, alamatnya itu ada di seberang Dinas Dukcapil, ya, pencatatan sipil. Nah, di sini yang kebanyakan orang menyangka STIMIK Banjarbaru itu kampusnya ada yang di dekat jembatan, padahal itu bukan. Itu adalah STIMIK Indonesia, bukan STIMIK Banjarbaru. Beda. Memang sama-sama STIMIK, tapi berbeda. Ibaratnya itu adalah SMA, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Nah, begitu pula dengan STIMIK.
STIMIK itu ada STIMIK Banjarbaru, STIMIK Indonesia, STIMIK Amikom, dan lain-lain pokoknya. Depannya sama, tetapi beda belakangnya. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, Pak Dr. Haji Budi Rahmani, SPM, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Yang saya hormati, tadi ada Ibu Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Insinyur Yulia Yudihartanti MKOM, dan juga ada Kaprodi Sistem Informasi Pak Erwin, kemudian ada Pak Arsad tadi mewakili dosen sekaligus bagian promosi STIMIK Banjarbaru. Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati, kemudian menurut informasi kemarin dari Mbak Melki, itu ada dari siswa-siswa sekolah juga, mungkin ada guru-guru juga, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati juga, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kesempatan daring ini, dan suasananya kebetulan kalau di Banjarmasin habis hujan deras sejak tadi subuh ya. Kalau kemarin itu hujannya sedikit-sedikit hujan, kemudian panas, hujan, kemudian panas, dan baru tadi subuh itu yang hujannya cukup deras. Saya sempat khawatir kalau di sekitar rumah saya banjir lagi seperti sebelumnya. Baik, pada hari ini saya dipercaya oleh rekan-rekan himpunan mahasiswa program studi informasi STIMIK Banjarbaru untuk menyampaikan beberapa hal ya yang kaitannya dengan membangun skill TIK. Saya sebenarnya awalnya tidak tahu kenapa jadi saya yang dipilih untuk kemudian memberikan materi ini. Sebentar, saya ubah. Tapi bisa jadi ada alasan tertentu dari kawan-kawan himpunan mahasiswa sehingga menunjuk saya, di samping mungkin karena saya yang bebas waktunya sebelum kuliah ini, jadi asalkan tidak di waktu kuliah ataupun menguji, saya bisa didaulat lah istilahnya seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian sebenarnya dalam hal ini saya merasa tidak berkapasitas sebagai orang yang mampu untuk menyampaikan materi kaitannya dengan membangun skill ini ya, tapi kita berbagi saja karena memang sudah sejak kapan ya, memang di S1 saya sudah di jurusan ini, di jurusan komputer. Waktu itu jurusannya adalah teknologi sistem komputer. Nah, kemudian S2-nya juga di teknik informatika, kemudian S3-nya juga masuk ke ilmu komputer di Yogyakarta ya. Baik, saya akan coba share screen dulu ya sebentar. Baik, kemudian bisa dilihat ya. Baik, sebentar. Nah, ini karena saya juga melive streamingkan siaran ini di channel YouTube, jadi saya harus sambil mengontrol aplikasi yang kaitannya dengan ini. Nah, mungkin kawan-kawan yang sedang menyaksikan ini di channel YouTube itu bisa melihat presentasinya juga. Baik, sambil menunggu. Oke, saya sudah melihat tampilannya muncul. Baik,
Yang pertama terima kasih untuk rekan-rekan panitia ya. Tadi yang saya hormati juga Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi SI dan juga Ketua Panitia, Ketua Pelaksana, dan rekan-rekan Himpunan Mahasiswa lain. Saya juga tadi sudah sharingkan juga biar acara ini bisa disaksikan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin tidak hanya jurusan SI ya, jurusan TI juga saya sharing ke kawan-kawan bimbingan akademik saya. Mudah-mudahan ada yang bergabung. Yang pertama ini tadi sebelum saya dapat virtual background dari panitia, saya sudah juga membuat ini. Dan mungkin sedikit mengoreksi ya, bisa jadi kalau dicari di era 4.0 gitu di Google itu mungkin tidak muncul, yang muncul di era industri 4.0 gitu ya, atau 4.0, atau di daerah industri 4 ini tadi. Nah, judul yang diambil oleh panitia itu adalah sukses membangun generasi muda dalam meningkatkan skill. Jadi ada beberapa kata kunci yang ada di judul atau tema dari webinar kali ini. Coba kita akan bahas atau ulas satu persatu. Oh iya nih, ini saya karena dijadikan co-host jadi sambil me-admit kawan-kawan yang berada di waiting room. Mungkin ini pengalaman untuk kawan-kawan yang panitia juga. Nanti, nah ini ada lagi nih. Yang host atau yang co-host mungkin sambil memantau itu ya. Karena kasihan nanti ada yang sudah mencoba menggabung di Zoom meetingnya, tapi tidak diizinkan oleh host atau co-host gitu ya. Nah, jadi sambil karena muncul di ada yang feedback ini. Bentar. Baik, kita teruskan ya. Nah, kata kunci yang pertama yang ada di tema atau judul yang diberikan oleh panitia itu adalah ini revolusi industri 4.0 ya. Nah, yang saya juga sebenarnya tidak menguasai ya secara detail apa itu revolusi 4.0 istilah bahasa Inggrisnya atau 4.0 ini, tapi kita coba lihat sekarang sejarah revolusi industri dari yang pertama sampai keempat. Bahkan mungkin sekarang sudah mau mencapai kelima ya, katanya mungkin beberapa negara itu sudah menuju ke revolusi industri yang ke 5.0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sejarahnya. Sekarang karena tema atau fokusnya adalah ke yang revolusi industri ke 4.0, maka kita akan coba lihat. Baik, sebelum kita melihat ke sana sebentar. Saya tidak ditunjuk oleh pihak panitia itu sebagai apa gitu ya di sini. Diminta hanya untuk berbicara atau memberikan atau menyampaikan materi, tapi tidak didaulat sebagai apa, apakah sebagai dosen, apakah sebagai peneliti, apakah sebagai yang lain gitu ya. Nah, kebetulan saya ada di Pusat Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Dosen serta Mahasiswa di STIMIK Banjarbaru, jadi saya mencoba memposisikan diri sebagai itu dulu di sini ya. Jadi ini adalah sebuah unit yang baru. Jadi tadi kalau Pak Arsad promosi tentang STIMIK-nya, mengenalkan tentang STIMIK, baik itu STIMIK secara umum, posisinya di mana, kemudian prodinya apa saja, akreditasinya apa, kemudian saya sekarang mencoba masuk sedikit salah satu unit yang ada di STIMIK Banjarbaru itu selain unit-unit yang lain ya, itu ada pusat ini. Dan ini memang baru dibentuk sebagai media untuk menjembatani kawan-kawan baik itu mahasiswa ataupun dosen yang mempunyai inovasi ataupun kreativitas. Nanti kita akan coba hubungkan ya dengan apa yang menjadi tema di kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, karena di panitia itu belum mengenalkan secara ini ya, jadi biasanya kalau di webinar atau di seminar itu kan si moderator untuk mengenalkan ini si pembicaranya biasanya punya media sosial apa, kemudian pendidikannya apa saja, asalnya dari mana, biasanya seperti itu ya. Jadi saya nekat mengenalkan diri saya sendiri ini. Karena mungkin beberapa di antara kawan-kawan yang terutama di prodi informasi ataupun kawan-kawan di luar sana yang kebetulan menyaksikan ini secara live gitu ya, itu tidak tahu persis. Nah, salah satu yang mungkin nanti kepo mencari saya di medsos itu ada di Twitter gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu aktif
nge-tweet macam-macam, nanti apa namanya ada konsekuensi yang kita bisa hadapi gitu ya kalau kita melakukan tweet yang asal-asalan. Kemudian ini di Facebook saya juga tidak terlalu aktif, maksudnya Facebooknya punya sesekali mengomentari, sesekali dikomentari, sesekali memosting sesuatu. Sekarang kalau tidak salah tadi juga sudah saya share ini acara ini biar tidak hanya kita yang ada di STIMIK Banjarbaru, tapi yang ada di luar sana juga bisa menyaksikan, nanti bisa berbagi, bahkan mungkin bisa diskusi secara live gitu ya. Nah kemudian ini karena lagi zaman IG, ya sudah saya juga punya IG gitu. Walaupun tidak punya follower yang banyak, followernya seadanya. Apalagi waktu itu saya kunci, jadi tidak ada yang apa namanya nge-follow. Karena sekarang sudah saya buka, mungkin masih juga tidak terlalu banyak, sama aja gitu ya, dibuka dan tidak dibuka. Nah, yang mungkin sekarang yang saya cukup aktif itu adalah di sini di channel YouTube saya, karena pada apa namanya proses pembelajaran daring yang sudah hampir mencapai kurang lebih 1 tahun terakhir ya, atau 2 semester terakhir, atau sekarang menginjak ke semester ketiga pembelajaran daring, maka saya banyak mengunggah materi-materi pembelajaran itu di sini. Selain untuk keperluan dokumentasi pribadi, juga untuk mungkin kadang-kadang kalau ada yang tidak hadir gitu ya, kalau ada yang kebetulan berhalangan tidak bisa kuliah secara daring via Zoom, itu bisa menggunakan media ini untuk bisa mengulangi kembali materinya. Jadi saya aktif dan banyak mengunggah materi itu ada di sini. Nanti kalau yang kepo mau tahu materi apa saja di situ, silahkan diakses ke sana ya. Nah, berikutnya kita baru masuk sekarang ya ke tadi di kata kunci yang pertama yang kaitannya dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, dari sumber yang saya peroleh nih tadi, kalau ini saya biasanya kalau menyampaikan sesuatu itu biasanya saya sertakan sumbernya. Sumbernya dari mana itu biar kawan-kawan atau mahasiswa ataupun apa namanya rekan-rekan lainnya itu bisa menelusuri benar tidak, betul tidak materi itu atau sumber itu ada. Jadi tidak saya karang sendiri ini. Baik, kita lihat dulu ya. Nah, kalau dari gambar ini mungkin kawan-kawan juga sudah bisa paham ya apa yang dimaksud dengan revolusi industri yang pertama itu. Jadi bisa jadi revolusi industri yang pertama itu tidak dinamai revolusi industri 1.0 gitu ya, atau 1.0 misalkan, tidak seperti itu. Jadi bisa kalau tidak salah itu mungkin muncul hanya beberapa tahun terakhir atau beberapa atau 1 dekade terakhir, bisa jadi seperti itu ya. Saya tidak tahu persis ininya apa namanya istilah revolusi industri itu, tapi pada saat ini orang-orang sudah membuat peta sejarah istilahnya untuk memetakan kapan terjadinya atau kapan pengelompokan industri yang pertama, revolusi industri yang pertama, kemudian revolusi industri yang kedua, sampai yang sekarang, atau bahkan nanti yang kelima gitu ya. Nah, yang kalau dari gambar ini, maka revolusi industri yang pertama itu dimulai dengan adanya penemuan tentang mesin uap gitu ya. Jadi proses pembuatan barang-barang atau pembuatan namanya perangkat-perangkat itu sudah dimulai dengan ditemukannya ini mesin uap gitu ya. Jadi termasuk juga mungkin alat transportasi yang dulu pertama kali diciptakan itu bisa jadi saya pernah melihat di YouTube gitu ya, apa namanya mobil yang pertama yang bermesin uap gitu, masih ada sampai sekarang katanya, dan masih bisa jalan walaupun dengan kecepatan yang lambat gitu ya, karena memang dulu tidak dirancang untuk atau belum ada teknologi yang membuatnya bisa berjalan dengan kencang gitu. Baik, kemudian revolusi industri yang kedua itu kaitannya dengan produksi massal gitu ya, dan ditemukannya listrik gitu. Jadi kalau sebelumnya itu belum ada listrik yang ditemukan, masih menggunakan mesin uap, mesin-mesin itu termasuk mobil dan lain-lain. Kemudian berikutnya di sisi industri itu sudah mulai berkembang dengan adanya atau ditemukannya listrik gitu ya. Nah, berikutnya lagi revolusi industri yang ketiga itu kemudian berkembang lagi dengan tidak hanya listrik gitu ya, ada perangkat-perangkat elektronik dan IT juga. Nah, ini baru masuk ya ke IT-nya kita itu. Kemudian baru juga sudah masuk ke sistem otomasi. Nah, jadi sudah mulai ada lengan-lengan robot kalau di gambarnya sini ya, yang digunakan untuk keperluan industri, misalkan untuk
industri mobil atau industri yang lain gitu ya, sudah banyak. Bahkan kalau yang sekarang itu nanti kita lihat ya perkembangannya itu sudah sampai kepada nanorobot gitu ya. Baik, berikutnya yang sekarang ada itu adalah revolusi industri yang 4.0 itu yang sudah ke apa namanya cyber physical system ya kalau di sini ya di kan. Jadi kalau yang sekarang itu kita bisa membuat sesuatu tanpa punya pabrik. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat handphone gitu ya dengan pilihan-pilihan atau istilahnya dikustomisasi ya. Misalkan saya ingin layarnya resolusinya sekian, kemudian memorinya sekian, RAM-nya sekian, kemudian apa namanya nanti koneksi Bluetooth-nya menggunakan yang 4.0 atau yang 5.0 itu bisa dipilih, tinggal dipesan, nanti deal harganya mereka produksi gitu. Nah sampai segitunya ya sekarang. Jadi kalau sebelumnya mungkin dan sampai sekarang masih berlangsung gitu ya. Kita membeli apa yang sekarang diproduksi oleh perusahaan atau vendor-vendor perangkat elektronik atau gadget gitu ya. Nah, tapi sekarang kita bisa sampai memesan mobil, misalkan kita bisa custom. Saya mau pesan mobil yang kursinya hanya 1 misalkan, tapi mesinnya sekian ribu cc. Kemudian bentuknya seperti ini, desain 3 dimensinya seperti ini. Kemudian tinggal diserahkan ke pabrik, mereka produksi, kita bayar gitu. Atau kita bayar DP atau bahkan bayar lunas dulu, mereka kerjakan. Seperti itu ya. Nah, jadi itu gambaran revolusi industri. Nah, ada lagi yang juga menggambarkan tentang sejarah revolusi industri ini kurang lebih seperti ini ya. Ini ada timeline waktunya ya. Jadi biar kita mungkin tahu kapan sih revolusi industri yang pertama itu muncul istilahnya ya. Walaupun istilah itu sekarang atau mungkin beberapa dekade terakhir yang istilah itu muncul, tapi kita lihat kapan dia ada dan dikelompokkan gitu. Jadi kalau revolusi industri yang pertama yang kaitannya dengan ditemukannya mesin-mesin uap, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin bertenaga uap ya. Tenaga uap itu kemudian di bahan bakar lagi entah dengan kayu, entah dengan batu bara ya. Mungkin kalau dulu batu bara mungkin tidak terlalu apa istilahnya masif ya produksinya, tapi kalau yang dulu mungkin kayu ya bahan bakar utamanya. Nah, itu dimulai dari abad ke-18. Kalau abad ke-18 itu mungkin tahunnya sekitar tahun 1700-an gitu ya. Hampir menginjak 1800-an, mungkin 1780-an atau 1790-an. Nah, berikutnya revolusi industri yang kedua itu ada di abad ke-19. Nah, ini mungkin 1800-an ya. Mulai ditemukannya listrik gitu. Saya tidak ingat persis kapan James Watt atau Tesla itu menemukan listrik gitu. Nanti bisa dilihat sejarah secara detailnya karena kita tidak membicarakan itu secara detail di webinar ini karena waktunya pun terbatas. Kemudian di abad ke-20 yang kaitannya dengan industri 3.0 ya, itu tadi sudah disebutkan kaitannya dengan otomasi, itu sudah banyak robot yang diciptakan yang kaitannya dengan bagaimana percepat proses produksi, kemudian bagaimana memproduksi barang-barang itu secara massal. Kalau diproduksi menggunakan tenaga manusia bisa jadi itu tidak bisa diproduksi dengan cukup banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan dibantu dengan mesin ataupun bahkan robot itu satu robot itu bisa tidak kita tidak kita matikan atau dia bisa difungsikan hampir 24 jam tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan manusia kan perlu istirahat dan lain-lain. Jadi kalau manusia juga mungkin standar bekerjanya itu kan sekitar 8 jam per hari. Setelah itu bisa jadi tidak efektif lagi hasil pekerjaannya. Nah, kalau itu ditugaskan ke robot, maka itu tidak masalah. Nah, kayaknya tadi kalau di posisi sekarang gitu ya, di revolusi industri yang keempat ini, itu selain tadi perkembangan IT yang sudah sudah luar biasa maju ya. Tadi sistemnya itu sudah hampir semuanya online, itu dari sistem perbankan, dari sistem jual beli, dari sistem pemesanan barang, dari sistem pemesanan transportasi, bahkan tadi ya kalau kita pesan sebuah barang itu kita bisa kustomisasi. Kita mau pesan barang yang unik dan tidak ada orang lain yang spesifikasinya sama dengan kita misalkan, seperti itu ya.
biasanya kan kalau dulu kan ada juga ya kalau ada namanya limited edition gitu. Jadi misalkan sepeda motor atau mungkin sepeda ataupun barang-barang yang lain yang diproduksi terbatas, mungkin hanya 10 yang ada di dunia misalkan atau 8 yang ada di dunia, itu salah satunya dimiliki oleh apa namanya mahasiswa CIMIK Banjarbaru misalkan seperti itu. Nah itu ya. Baik, saya teruskan dulu karena nanti ada waktunya tanya jawab, jadi saya coba apa namanya fokus ke materinya dulu ya. Nah, kemudian di judul atau tema yang sudah diberikan oleh panitia itu ada lagi yang kaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi kenapa tema ini dipilih? Karena memang apa yang sekarang ditempuh oleh rekan-rekan mahasiswa itu ya, terutama atau bahkan ada siapa tahu ada siswa yang bergabung di sini, itu bisa jadi nanti apa namanya yang berkaitan dengan TIK ini. Mungkin ada siswa atau SMK gitu yang bergabung. Baik kata Bapak Ibu guru SMK yang juga bergabung misalkan yang berkaitan dengan TIK. Kalau di bahasa Inggris TIK itu bisa disebut juga dengan ICT gitu ya, Information and Communication Technology. Teknologi informasi dan komunikasi ini kita tahu sudah luar biasa. Jadi banyak hal yang apa namanya yang dikembangkan dari teknologi ini. Coba sekarang kita coba lihat ya. Nah, kalau dari sumber yang diperoleh, maka TIK itu kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Maka yang kaitannya dengan bagaimana informasi itu diperoleh, dikumpulkan, diambil, kemudian diolah, bisa jadi kemudian disimpan ya kalau memang diperlukan penyimpanan, kemudian disebarluaskan, kalau istilah sekarang itu di-share atau dibagikan gitu ya, di-forward dan lain-lain. Kemudian disajikan. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi informasi itu kan biasanya diperoleh dari berbagai sumber ya. Kalau di penelitian itu kan ada sumber informasi atau sumber data penelitian yang sifatnya primer ataupun sekunder. Kemudian kalau di apa namanya nanti diolah informasi itu atau data tadi diolah kemudian bisa jadi informasi. Nah, yang dimaksud informasi di sini adalah hasil pengolahan data-data tadi. Jadi hasil pengolahannya pun bisa macam-macam ya. Ada yang berupa teks, ada yang berupa misalkan saya memperoleh informasi dari panitia nih ya, dari Mbak Melki misalkan, apa ini acaranya di email gitu ya, di email berupa teks, acaranya tanggal sekian, kemudian susunan acaranya sekian, kemudian saya forward lagi atau saya bagikan lagi informasi itu dalam bentuk misalkan teks lagi, atau mungkin saya screenshotkan apa yang tadi sudah saya peroleh informasinya, maka tadi sumber informasi yang berasal atau sumbernya berupa teks berubah menjadi gambar gitu. Atau misalkan setelah saya peroleh informasi menggunakan apa namanya email tadi, kemudian saya buatkan video pendek yang apa namanya menginformasikan bahwa nanti akan ada webinar tanggal sekian, temanya ini, yang penyelenggaranya adalah ini. Kemudian saya share ke IG saya misalkan seperti itu ya, atau ke Facebook saya. Nah, jadi itu yang kaitannya dengan informasi yang diperoleh, kemudian bisa jadi dikumpulkan, bisa jadi disimpan, kemudian disebarluaskan, dan penyajiannya pun bisa dalam bentuk macam-macam. Nah, itu saya kira mungkin tidak banyak atau beberapa dari kawan-kawan atau dari kita sendiri itu yang mungkin ada beberapa yang tidak mengetahui hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin tahu tapi oh itu ternyata maksudnya sering melakukan, tapi yang dimaksud dengan proses tadi penyajian, proses konversi, proses pengubahan bentuk informasi dan penyajian di media-media sosial, di media yang lain yang bukan berasal dari sumber aslinya, itu kemudian juga berkaitan dengan ini ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Tapi nanti kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan yang lain gitu ya. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan skill? Karena di judul atau tema dari panitia itu adalah ada yang kaitannya dengan skill. Skill itu kalau di bahasa Indonesia kan ya menurut Google Translate itu artinya keterampilan. Nah sekarang kita coba lihat keterampilan itu apa sih? Mungkin ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi skill atau keterampilan ya. Kalau di Kamus Indonesia tidak ada skill mungkin. Yang adanya keterampilan.
itu kaitannya dengan bagaimana menggunakan akal, kemudian juga pikiran, kreativitas, ide-ide, kemudian apa namanya ya, inspirasi gitu ya, yang dalam hal ini dia kerjakan, kemudian bisa jadi dia ubah, kemudian kalau istilah saya tadi dikonversi, kemudian dimodifikasi gitu ya, sampai kemudian menjadi sesuatu yang bisa jadi sama dengan apa yang ada di pikirannya, kemudian bisa jadi berbeda dengan apa yang ada di pikiran atau di idenya, di awalnya, kemudian bisa jadi sesuatu yang berbeda, gitu, berbeda sama sekali. Jadi tadi idenya saya membuat apa namanya slide-nya menggunakan ini, tapi ternyata jadinya setelah prosesnya itu jadi video misalnya. Jadi tidak lagi slide, atau tidak lagi file PDF, atau tidak lagi bentuk file presentasi, tapi sudah dalam bentuk yang lain misalkan gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan keterampilan. Nah kaitannya dengan TIK ini, keterampilan TIK ya, karena ini temanya atau konteksnya adalah keterampilan atau skill TIK. Maka hal-hal yang berkaitan dengan tadi mengolah, kemudian mengumpulkan, menyimpan, mengonversi, memodifikasi, dan menyajikan dalam bentuk lain, itu digabungkan dengan apa namanya pengertian ini ya. Jadi kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas serta hal-hal lainnya tadi kaitannya dengan mengolah informasi dan menyajikannya dalam bentuk yang lain, itu adalah yang dimaksud dengan skill atau keterampilan ber-TIK gitu ya. Nah itu. Jadi kalau tadi Pak Arsad kaitannya dengan apa tadi kata Pak Arsad ya? Dengan Pak Arsad masih bergabung Pak Arsad? Kalau tidak salah tadi sistem informasi itu fokus kepada bagaimana menyajikan informasi dan juga kaitannya dengan bisnis tadi ya. Nah itu Pak Arsad yang lebih paham itu. Karena mungkin kalau saya kan kebetulan konsentrasinya adalah di ilmu komputer atau teknik informatika ya. Walaupun ilmu komputer itu kan bisa mencakup semuanya. Nanti kita coba lihat ya di ilmu komputer itu bidang-bidangnya apa saja, nanti kita coba. Nah, di kata kunci yang lain tadi di situ kan sukses membangun generasi muda yang memiliki keterampilan TIK ya di era evolusi industri 4.0. Nah, kita lihat bagaimana cara meningkatkan keterampilan terutama potensi diri ya. Jadi karena kawan-kawan sudah berada di STIMIK Banjarbaru itu bagaimana caranya apa yang sudah dilakoni sekarang, apa yang sudah dihadapi sekarang, apa yang sudah ditempuh sekarang itu bisa maksimal gitu. Jadi jangan sampai nanti lulus dari STIMIK Banjarbaru itu kan orang tahunya kalau lulusan sekolah tinggi komputer gitu ya, itu bisa macam-macam, bisa ngerakit komputer, bisa buat program, bisa apa namanya mengajar kaitannya dengan komputer dan lain-lain gitu ya. Jadi orang itu ekspektasi atau harapannya lumayan tinggi ya ke kawan-kawan yang lulus dari STIMIK Banjarbaru, walaupun sebenarnya kalau dijelaskan lebih detail ke masyarakat di luar sana itu masing-masing orang biasanya punya potensi sendiri-sendiri, punya minat sendiri-sendiri, atau punya apa namanya konsentrasi sendiri-sendiri. Misalkan kalau saya sekarang karena semakin lama itu ya semakin spesifik jadinya biasanya, atau semakin hanya bidang tertentu saja atau bidang misalkan saya di video dan image processing, tapi di bidang mananya? Nah, saya bidang image processing atau video processing untuk robotika misalkan. Jadi sudah spesifik seperti itu ya jadinya. Nah, kalau kawan-kawan sekarang yang lulus nanti ini, itu bisa jadi masih banyak. Jadi kalau saya dulu juga zamannya masih jadi mahasiswa S1 gitu ya, itu macam-macam dipelajari. Dari apa namanya, dari ngerakit komputer, dari memprogram, dari mengolah citra, dari nyuting, dari memoto, pokoknya semuanya dipelajari. Nanti kita akan ketemu kira-kira, oh saya ternyata lebih cenderung apa namanya ke bidang ini, atau saya lebih suka konsentrasi ini. Makanya dulu kami di Jogja itu waktu S1 itu diminta untuk apa namanya memilih konsentrasi apa yang menjadi bidangnya. Jadi kejurusannya misalkan teknik elektro gitu ya kalau dulu ya. Tapi bidangnya atau konsentrasinya adalah apa?
Ada listrik arus lemah, listrik arus kuat dan lain-lain. Nah, saya kebetulan memilihnya adalah teknologi sistem komputer. Saya suka komputer sejak dari S1 gitu ya. Sebenarnya saya suka komputer itu sejak SMP karena saya dibelikan komputer itu kalau tidak salah SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Waktu itu zamannya masih komputer dengan prosesor 486. Tapi di awal-awal itu sudah keluar komputer yang Pentium 1. Nah, saya diberikan yang Pentium 1 karena oleh penjualnya waktu itu Pak, kepada almarhum ayah saya gitu ya. Daripada beli yang 486 mending beli yang Pentium ini yang nambah sedikit gitu ya. Nah, ini mohon maaf saya menyebut brand gitu ya. Tapi ini bukan konten yang dengan apa namanya sih ya. Kalau istilah di YouTube itu ada konten yang berbayar gitu ya. Paid promotion. Nah, ya saya baru ingat ini istilah-istilah di YouTube. Baik, kita akan coba lihat bagaimana cara meningkatkan keterampilan tadi kaitannya dengan potensi diri. Kita konteksnya adalah sebagai mahasiswa gitu ya, atau sebagai siswa. Nah, yang pertama kita tahu dulu kita itu siapa. Apakah siswa, apakah mahasiswa, apakah guru, apakah dosen gitu ya, apakah peneliti, apakah pengusaha, apakah yang lain. Jadi kita harus tahu dulu. Oh, saya sekarang sebagai mahasiswa. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa artinya saya harus apa namanya sadar bahwa kalau seorang mahasiswa itu harus menyelesaikan studi itu maksimal dalam 14 semester. Ya kalau bisa syukur-syukur dalam 9 semester atau 10 semester gitu ya. Tapi kalau bisa dalam 8 semester itu akan lebih baik, alhamdulillah gitu. Nah, kita tahu itu dulu. Kemudian kemampuan kita itu apa saja? Kita sudah bisa apa? Mungkin kalau saya dulu sudah senang elektronika misalkan gitu ya, sejak SMP saya suka pelajaran yang kaitannya dengan listrik gitu. Jadi oh ya, berarti saya itu sukanya di listrik. Berarti saya akan masuk jurusan atau program studi di SMA-nya, gitu ya, di SMA-nya adalah yang kaitannya dengan itu. Nah, begitu ya. Jadi kita coba mengenal dulu kita itu siapa, kemudian posisinya sekarang apa, akan kemana, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan mengenal diri, kita juga harus mencari tahu ya, untuk memaksimalkan potensi keterampilan tadi kita harus tahu kelebihan kekurangan kita. Oh, saya ini kalau secara pribadi ya, saya itu lemah di kimia misalkan. Tidak pernah nilai kimia itu bagus. Bahkan di nilai UAN, kalau dulu namanya bukan UAN ya. Namanya Eptanas gitu ya. Nah, di Eptanas, evaluasi tahap belajar tahap akhir nasional, itu nilai saya jelek di situ. Kalau disebutkan mungkin banyak yang ketawa ini nilainya berapa. Jadi matematika juga seperti itu. Saya tidak terlalu bagus di fisika. Baik, saya akan memilih jurusan yang mungkin tidak terlalu banyak matematikanya dan tidak ada kimianya gitu seperti itu ya. Jadi karena saya tahu kelebihan saya tidak atau bisa memilih gitu maksudnya jurusan yang tidak ada matematikanya atau sedikit matematikanya dan tidak ada kimianya. Kekurangan saya di situ. Nah, saya pilih yang itu. Kemudian berikutnya yang juga harus disadari dan harus dilakukan adalah kita tidak boleh tertutup terhadap saran dan kritik gitu ya. Saya tidak mau mengaitkan dengan isu yang lagi hangat sekarang gitu secara politik karena kita tidak berbicara politik, jadi kita tutup saja. Intinya gini, kalau misalkan kita diberi saran atau diberi kritik, apalagi misalkan sekarang posisi kita adalah sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kaitannya dengan yang poin pertama, kalau mahasiswa itu kan kalau lagi konsultasi tugas akhir ataupun konsultasi laporan praktek kerja lapangan itu kan mesti kan dapat saran, dapat kritik. Kadang-kadang kalau sekarang kan zamannya konsultasi kan digital gitu. Jadi filenya dikirim kemudian dosennya ngasih atau memberikan hasil review gitu ya. Berupa komen-komen di naskahnya. Kalau dulu kan dicoret-coret gitu. Nah, dicoret nyetak lagi, dicoret nyetak lagi, dicoret nyetak lagi. Nah, alhamdulillah ada hikmahnya juga dengan pandemi sekarang ini. Itu tidak banyak kertas yang kita coret-coret dan tidak banyak yang sakit hati karena dicoret-coret kertas yang sudah dicetak tebal gitu. Jadi kalau kemarin di tahun berapa ya 5 tahun terakhir itu dari 2014 sampai 2019 itu kan saya masih konsultasi di di Jogja sana ke dosen pembimbingnya itu masih menggunakan hasil cetakan. Jadi masih dicoret, masih sini dicoret, dikoreksi, ditambahi, suruh tambah ini gitu misalkan seperti itu. Itu kadang-kadang ada yang istilah mahasiswa sekarang. Ada yang baper gitu ya. Wah, ini sudah dicetak baik-baik, sudah rapi-rapi,
tapi sedih karena dicoret-coret gitu, sudah di apa namanya bergadang sekian hari atau sekian malam mengetiknya, tapi ternyata dicoret dengan gampangnya gitu dosennya menyoret. Nah itu dia. Tapi sekarang tidak ada yang dicoret, tapi hanya beri komentar gitu intinya. Jadi kita jadi karena tadi kita kaitannya dengan apa namanya sadar kita itu siapa, kita itu sebagai mahasiswa yang perlu dosen pembimbing gitu ya, atau saya misalkan perlu mahasiswa. Jadi apa namanya untuk dikritik mahasiswa silakan. Jadi mahasiswa kadang-kadang Pak misalkan gini pada saat kuliah gitu ya, kita akan insya Allah terbuka dan tidak akan menutup apa namanya pikiran gitu untuk dikritik dan diberikan saran. Nah kemudian karena kita juga ingin tadi ya, salah satu cara meningkatkan potensi diri dan keterampilan itu kita tidak takut mencoba hal baru. Jadi kalau misalkan, tapi bukan yang negatif ya konotasinya ya, maksudnya yang baik, yang positif. Jadi kalau misalkan, oh ternyata ada sistem informasi Android yang baru nih, kita coba dong. Ada tidak update-nya ya, kalau misalkan di gadget kita itu sekarang ada yang keluar misalkan versi Android, saya sebut lagi ya, tapi Android itu open source ya. Yang 12 misalkan, yang 13 sudah kita install coba. Nanti kalau misalkan bermasalah kita flash lagi ke sistem Android atau kita reset factory lagi. Nah seperti itu ya. Itu hal-hal yang baru dan kita tidak takut mencoba kalau misalkan kita memang ingin tahu hal-hal yang baru gitu. Atau coba sekarang ada game baru nih, saya coba install dong di handphone saya, nanti saya buat reviewnya. Oh ternyata di handphone saya dengan game ini tuh tidak jalan. Kenapa? Karena tidak punya sensor gyro misalkan, atau tidak punya sensor yang lain misalkan gitu ya. Nah itu dia. Nah jadi kaitannya dengan TIK tadi gitu ya, dengan penyajian informasi. Jadi hal-hal yang baru yang sudah kita coba misalkan, kemudian kita dokumentasikan, itu kita bisa publikasikan. Kalau itu kaitan dengan penelitian, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk laporan penelitian, dalam bentuk paper, dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya. Kemudian kalau yang sekarang itu kan ya sudah dibuat aja video reviewnya gitu, kemudian diupload ke YouTube gitu. Jadi orang bisa tahu sekali kalau misalkan mau di-share lewat media sosial yang lain gitu ya, biar orang bisa melihat itu it's okay gitu, tidak masalah. Baik, gitu ya. Kemudian tadi kalau misalkan kita sudah tahu kita itu posisinya sebagai apa, kemudian tahu kelebihan kekurangan kita, kemudian juga terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dan kritik, dan sudah mencoba hal baru, sudah mendokumentasikannya. Nah, kalau itu kita sudah anggap hal yang baik gitu ya, artinya gini, kesepakatan orang secara umum bahwa apa yang kita lakukan itu sudah bagus atau sudah baik, maka kita perlu menerapkan itu, atau kita perlu istilahnya apa ya, mengamalkannya istilahnya ya, kalau di agama kita itu diamalkan. Jadi kalau misalkan, oh ya, misalkan saya kalau setiap hari itu harus baca apa namanya status kawan itu 10 misalkan gitu ya. Ini kalau ada yang kaitannya dengan baca status teman 10. Kemudian saya share apa namanya hasil share orang lain sekian kali gitu. Nah, kalau misalkan itu baik, silahkan dilakukan. Tapi kalau misalkan itu tidak baik atau secara umum hal yang tadi dilakukan itu tidak bagus, maka itu tidak boleh diterapkan atau diamalkan gitu. Jadi bisa jadi dikurangi dulu ya kalau memang itu tidak bisa langsung di stop gitu. Baik, itu tadi beberapa hal ya, mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang kaitan dengan bagaimana meningkatkan keterampilan tadi ya. Kemudian kita coba lihat lagi, karena di sini ada generasi muda gitu maksudnya di judulnya itu, kita coba lihat dulu karena maksud dengan generasi muda menurut KBBI itu apa. Jadi intinya adalah golongan atau kaum muda ya. Kalau yang saya ingat itu yang dimaksud dengan golongan muda atau kaum muda itu adalah yang umurnya di bawah 50 tahun. Jadi mohon maaf nih, bisa jadi saya juga tidak termasuk yang muda lagi nih kalau di dalam kelompok itu ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa saya yakin sudah atau masih masuk di dalam kategori ini. Jadi fokus dari kawan-kawan di himpunan mahasiswa Prodi SI ini adalah ini generasi muda ya, bukan generasi tua. Jadi kalau generasi tua mungkin ya sudahlah, itu aja yang sudah dipunyai, itu yang sudah dimiliki, disyukuri gitu ya. Tapi kalau generasi muda bisa jadi masih mencoba berusaha memperoleh apa yang menjadi cita-citanya gitu. Baik, ada beberapa hal selain yang tadi ya yang bisa dilakukan untuk mencoba nanti bagi generasi muda meningkatkan skill itu.
Jadi yang pertama bisa jadi adalah fokus ke bidang yang ditekuni. Jadi kalau misalkan saya fokusnya ke elektronika misalkan, sudah saya fokus ke situ aja. Karena saya suka itu, saya hobinya di situ misalkan, atau saya suka merakit komputer, ya sudahlah saya ke situ. Tapi saya harus bisa merakit komputer dalam, misalkan ya kalau saya fokus ke bidang perakitan komputer, saya harus bisa ngerakit udah sampai nginstal jadi siap dipakai itu dalam mungkin setengah jam selesai gitu misalkan gitu ya, atau bisa lebih cepat dari itu. Nah saya dulu sempat seperti itu ya, karena saya dulu juga sebelum mengajar itu kan sempat ke bidang itu juga, ke perakit segala macam. Nah jadi yang pertama kita fokus ke situ ya. Jadi berikutnya, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pengusaha, atau sebagai siswa gitu ya, itu otomatis tadi kita perlu mengikuti aturan yang berlaku. Kalau misalkan di umum gitu kan, dalam rangka bermedia sosial misalkan itu ada undang-undang ITE, jadi kita harus taat itu. Kalau di kampus ada aturan kampus, kalau di sekolah ada aturan sekolah, kalau misalkan di perusahaan gitu ya, kalau bagi yang bekerja itu ada aturannya. Kalau yang punya usaha sendiri itu juga biasanya menerap atau punya aturan-aturan sendiri, masuk jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian, berapa kali dalam seminggu itu masuk, kemudian lemburnya berapa jam maksimal, itu kan ada aturan-aturannya. Jadi kalau kita kaitannya dengan bagaimana meningkatkan skill, itu juga kita paling tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Jadi ini jangan-jangan gara-gara ingin meningkatkan skill gitu ya, jadi bekerjanya itu siang dan malam, tidak ada istirahatnya gitu, biar jam terbangnya itu lama gitu. Jadi ngerakit kompornya itu sampai tengah malam, sampai subuh gitu, tanpa melihat waktu lagi, sampai beribadahnya pun misalkan ya itu dilanggar waktunya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kalau saya dulu juga ya, karena misalkan saya suka elektronika, kemudian mikrokontrol, misalkan saya di kampus dulu waktu S1 juga mencari kira-kira komunitas kawan-kawan yang sama bidangnya dengan saya itu ada tidak ya. Nah kebetulan waktu itu kan mikrokontrol di zaman saya kuliah S1 itu kan baru, jadi saya dapat informasi, kata dosen pembimbing saya, itu kakak kelasmu yang ini namanya itu juga punya minat yang serupa gitu. Nah kalau sekarang itu kan tidak perlu mencari secara offline seperti itu, atau secara langsung gitu ya. Secara daring, secara online itu kan gampang itu mencarinya. Misalkan di Facebook atau di mana ya, mohon maaf saya menyebut media sosialnya lagi. Atau di mana itu kan bisa dicari itu. Atau di internet itu kan dicari komunitas misalkan pencinta binatang terbang misalkan gitu ya. Nah itu dia. Atau komunitas pemancing, atau komunitas apa gitu ya, silakan nanti jadi di zaman sekarang itu sudah tidak sulit lagi mencari komunitas yang ini. Kalau saya lupa nama aplikasinya di secara online itu ya, yang kita bisa mencari orang-orang yang sebidang atau sehobi dengan kita itu. Saya lupa ada ininya, ada aplikasi atau ada websitenya. Kemudian kalau misalkan kita sudah fokus tadi ya, sudah mengikuti aturan, sudah tergabung ke dalam komunitas, itu menurut saya sih biasanya kita jangan tergoda ke pindah bidang lagi, karena nanti kalau kita sudah pindah bidang, apa yang sudah kita tekuni tadi, sudah kita fokuskan tadi itu bisa jadi akan hilang lagi ininya pengetahuannya, bukan pengetahuan secara keseluruhan sih, mungkin berkurang, bisa separuh, bisa sepertiga, bisa seperempat, atau sekian persennya gitu ya. Karena apa? Karena kita tergoda untuk pindah. Tergoda untuk pindah itu dalam artian misalkan kita mencoba yang belum jelas gitu ya, apa sih istilahnya itu ya, belum jelas kira-kira itu tuh potensinya akan bagus apa tidak ke kita gitu. Tapi kalau misalkan memang secara perkiraan itu bagus gitu ya, bolehlah kita misalkan pindah gitu. Tapi kalau saya sih untuk meningkatkan skill itu, karena tadi konteksnya adalah meningkatkan skill, maka kita tidak boleh untuk berpindah bidang dulu. Fokuslah ke bidang yang kita tekuni gitu ya. Nah, kalau misalkan kita adalah mahasiswa, dosen, atau misalkan siswa gitu ya, maka kita terutama mahasiswa nih fokusnya ya, kita selain tadi bergabung ke komunitas, kita juga
berusaha untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan itu ya, entah itu webinar, entah itu tutorial online, entah itu yang lain ya. Yang itu bisa menunjang apa yang menjadi skill atau keterampilan kita gitu. Nah, jadi ini beberapa yang saya tambahkan di sini. Saya melihat ada Bu Nidia nih, selamat bergabung Bu Nidia di webinarnya. Baik, nah sekarang kita coba lihat ya, ada beberapa nih mungkin kalau tadi Pak Arsad menyampaikan secara umum tentang kampus ya. Baik, sekarang kita coba lihat apa saja sih yang ada di kampus gitu, kaitannya dengan penunjang gitu. Jadi kegiatan penunjang yang mungkin bisa dilakukan kalau di kampus ya, kita punya perpus digital, kita punya perpus online, kita punya jurnal online, kita punya buku-buku elektronik, kita punya learning management system, kita punya e-learning gitu ya. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan untuk bisa meningkatkan keterampilan ya. Jadi kalau misalkan, saya ingin pinter program PHP nih, bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP untuk web misalkan. Maka saya akan coba baca entah itu jurnal, entah proceeding. Jadi mungkin sambil mengenalkan ini wilayahnya Pak Bahar ini selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kita punya 2 jurnal yang dikelola oleh Pak Bahar dan tim. Itu ada namanya Progresif dan UTC. Silahkan nanti diakses di website-nya STIMIK Banjarbaru ya. Di situ nanti ada jurnal. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, kita memang belum terbiasa secara belum budaya saya kira untuk membaca hasil penelitian berupa jurnal ataupun proceeding ini. Mungkin kalau buku saya kira sudah banyak ya kawan-kawan yang hobi membaca buku, apalagi sekarang buku elektronik itu kan gampang ditemukan. Sekarang kita coba masuk ke jurnal tadi. Nanti silakan diakses, silakan dibaca hasil-hasil penelitian kawan-kawan mahasiswa yang oleh dosen pembimbingnya kemudian dipublikasikan gitu, biar menginspirasi kira-kira, ada loh yang sudah meneliti ini di STIMIK Banjarbaru, ini tuh yang sudah menjadi inovasi di kampus kita STIMIK Banjarbaru gitu ya. Baik, ini yang saya kira kawan-kawan sudah tergabung ya, terutama panitia. Ini kan otomatis sudah tergabung. Saya dulu juga bergabung di HMJ, namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi entah apalah paling tidak punya pengalaman berorganisasi gitu ya. Karena menurut pengetahuan saya waktu diwawancara oleh perusahaan dulu ya, maka mereka akan cenderung melihat orang-orang yang atau memilih orang-orang yang punya pengalaman berorganisasi. Jadi saya kira kalau kawan-kawan yang sekarang walaupun mungkin di satu sisi menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran gitu atau menyita biaya bahkan kadang-kadang kalau turut serta di dalam himpunan mahasiswa ini, maka itu akan kita temukan nanti manfaatnya di setelah lulus biasanya ya. Kalau tidak ditemukan pada saat sedang menjadi mahasiswa, nanti setelah lulus baru iya ya, saya dulu pernah jadi ketua HMJ misalkan, atau saya pernah jadi ketua HMPSSI ya gitu di STIMIK Banjarbaru, ternyata jadi ketua itu seperti ini. Mungkin nanti bisa jadi ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, mungkin bahkan ada yang jadi presiden gitu ya, dengan bekal pengalaman sebagai anggota himpunan mahasiswa tadi. Baik, ada lagi unit kegiatan mahasiswa ya. Kalau di STIMIK Banjarbaru itu kan ada macam-macam, untuk ada misalkan olahraga, ada yang penelitian, mungkin ada yang robotika, ada yang lain-lain gitu ya, banyak. Nanti bisa dicari tahu. Saya kira kawan-kawan mahasiswa lebih paham atau lebih tahu itu. Ada Mapala juga. Nah, ini yang lagi sekarang berlangsung nih ya, program kreativitas mahasiswa. Ini yang beberapa dosen saya sudah informasikan secara langsung via email dan juga direct message atau apa istilahnya, Japri ya, di Japri beberapa. Tapi yang lain secara juga sudah saya sampaikan ke grup kawan-kawan Bapak Ibu dosen kaitannya dengan ini. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa melaksanakan acara sosialisasinya secara khusus karena memang waktunya dan juga kesibukan yang lain. Jadi akhirnya saya singgung sedikit saja di sini ya. Program kreativitas mahasiswa ini sekarang sedang berlangsung, sedang proses penerimaan proposal. Jadi Bapak Ibu kemarin yang saya informasikan adalah yang sudah punya mahasiswa, entah itu sekarang lagi skripsi, entah lagi penelitiannya hampir selesai gitu ya, itu coba diajukan dengan mengajak, kalau skripsi itu kan sendiri, kalau otomatis kan bersama dosen pembimbingnya. Jadi karena PKM itu kan perlu beberapa mahasiswa, jadi saya minta diajak rekan atau adik kelas atau adik tingkatnya di situ di proposalnya itu.
Nanti kalau memang diperlukan saya bisa kirimkan lagi materi sosialisasi dan juga panduannya itu ke panitia nanti ya. Nanti bisa panitia share ke peserta webinar ini. Nah, batas pengumpulannya kalau tidak salah tanggal 27 atau hampir akhir bulan ini ya. Sehari sebelum akhir bulan Februari ini. Jadi sekarang juga saya masih mendampingi kawan-kawan mahasiswa yang konsultasi ini proposalnya. Nanti kita ajukan secara online ya. Nanti passwordnya ada dan username-nya nanti saya buatkan untuk bisa diunggah secara online gitu. Nah, ada banyak bidang nanti karena ini waktunya tidak cukup untuk saya menjelaskan satu-satu ini. Yang paling umum saja bahwa kita pernah mengikuti ini sampai tingkat nasional dulu ya, tahun 2008. Jadi kita punya pengalaman yang bagus di program kreativitas mahasiswa ini walaupun absen di sekian tahun terakhir gitu ya. Tapi kita punya pengalaman yang baik sampai ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2008 di Semarang. Nah, nama mahasiswanya kalau tidak salah dulu namanya Mbak Rina Gunawan. Saya tidak ingat dia sudah bekerja di mana sekarang. Ada Rina Gunawan, kemudian ada Rahmaniyah, ada Siti Mujahidah Zahra. Kebetulan perempuan semua atau cewek semua nih. Jadi saya acungi jempol juga. Jadi ketua himpunan mahasiswanya juga kalau tidak salah Mbak Rini perempuan ya. Iya terus itu saja ya. Tadi ketua panitianya juga. Nah, jadi yang dulu sampai ke PIMNAS ya. Nah, sampai ke PIMNAS itu mahasiswa saya tiga-tiganya perempuan. Jadi yang laki-laki malah tidak ada yang sampai ke PIMNAS dulu. Itu sedikit gambarannya. Ini untuk motivasi kawan-kawan yang lain juga ya. Baik, kemudian ada kontes atau lomba mahasiswa tingkat regional, kemudian tingkat nasional dan bahkan internasional gitu ya. Nah, kalau yang tingkat nasional kita juga sudah pernah sampai ke tingkat nasional, sudah pernah sampai ke juara harapan 1 ya, dulu di kontes robot di Bali tahun 2013. Nah, itu lumayan tinggi prestasi kita dulu, lumayan membanggakan setelah sekian tahun ikut, baru itu kita sampai ke juara harapan 1, walaupun harapan 1 ya, itu udah alhamdulillah gitu. Nah, kemudian penunjang lainnya adalah tadi ini seperti ini ya, kita ikut seminar atau webinar dan seperti kegiatan-kegiatan online lainnya ya. Ada tutorial misalkan. Baik, nah karena tadi saya berjanji menyampaikan bidang-bidang yang kaitannya dengan ilmu komputer ataupun TIK gitu ya. Jadi ini lintas jurusan, ada kalau misalkan yang sekarang SI bisa juga ke TI, bisa juga ke ilmu komputer, bisa juga ke teknologi sistem komputer atau bisa juga ke rekayasa sistem komputer gitu ya. Kalau di luar sana itu kan banyak. Kalau saya dulu jurusannya teknologi sistem komputer, kemudian teknik informatika, dan terakhir ke ilmu komputer. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ada bidang ini, ada robotika ini. Ini yang sekarang saya geluti juga. Ada teks atau data mining. Nah, kawan-kawan di sistem informasi itu biasanya masuknya salah satunya ke sini ya. Mengolah data, mengolah teks, kemudian atau data mining itu artinya kan dia mencari, menggali data, kemudian menyajikannya dalam bentuk informasi gitu. Kemudian ini juga kawan-kawan di informasi kita dengan komputasi, tadi pemrograman. Tapi saya juga masuk ke bidang ini di komputasi. Tapi komputasi saya adalah di robotikanya, di mikrokontrolernya, bukan di komputernya secara umum gitu ya. Tapi lebih khusus. Nah, kemudian tadi kata Pak Arsyad juga ke sistem cerdas ini mungkin anak-anak TI ya. Tapi anak-anak SI atau mahasiswa jurusan SI juga tidak menutup kemungkinan ke sini ya. Sama aja sebenarnya bisa masuk ke lintas jurusan juga, tidak harus dikuasai oleh anak-anak TI saja. Nah, kalau mengajar dengan komputer bisa jadi adalah anak informatika, teknik informatika ya. Nah, elektronika dan instrumentasi juga ini cenderung ke informatika. Kemudian rekayasa perangkat lunak, ini tadi Luna ya, punya lunak, mohon maaf, kayaknya hilang. Nah, ini juga biasanya SI, tapi saya ini SI biasanya yang ke rekayasa perangkat lunak. Jadi mereka yang membuat aplikasi untuk web, untuk halaman program tertentu gitu ya, untuk pengolahan database segala macam. Baik, kita lanjutkan, ada bidang yang lainnya ya. Nah, ini image processing dan video processing yang saya geluti sampai saat ini. Security system mungkin bisa di lintas jurusan juga. Di SI itu nanti bagaimana mengamankan programnya, bagaimana mengenkripsi programnya yang sudah dibuat biar tidak dihack, biar tidak dibajak oleh orang lain gitu ya. Kalau di jaringan itu kaitannya dengan bagaimana mengamankan jaringan tidak langsung
data itu dikirim A menjadi A, bisa jadi nanti dikirimkan A keluarnya C gitu ya. Nah itu ada nanti ilmunya yang kaitannya dengan kriptografi di sini. Kemudian ada NLP. Ini bagaimana mengolah, kalau sekarang itu kan misalkan ada voice, Google Voice itu ya. Jadi kalau misalkan kita sebut halo Google misalkan gitu ya, kalau yang sekarang lagi in gitu ya, halo Google misalkan, cari siapa ketua MPSSI Stimik Banjar Baru, nanti dia akan nyari, oh ternyata si Mbak Rini misalkan gitu ya, nah keluarnya gitu. Nah itu adalah salah satu aplikasi dari NLP. Jadi dia kalau lebih spesifiknya mungkin mengolah bahasa alami itu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab misalkan gitu, menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin, kemudian diberikan informasi atau luaran dalam bentuk yang lain seperti itu. Misalkan tadi hasil pencarian di mesin pencari misalkan dari apa yang disebutkan secara verbal tadi ya. Nah ini juga ini yang ini bisa menyentuh juga kawan-kawan di apa namanya SI ya, tidak hanya anak-anak TI yang IoT ini kan di Stimik Banjar Baru sudah banyak juga penelitian yang kaitan dengan ini. Jadi saya kira Stimik Banjar Baru itu sudah up to date juga dengan perkembangan ini ya, perkembangan pengetahuan di ilmu komputernya. Nah mungkin yang terakhir adalah ini. Jadi kalau kawan-kawan kemarin ada yang membuat apa namanya sensor untuk pendeteksi dini banjir gitu ya, karena kan kita tahu di tahun ini itu apa namanya banjirnya itu sudah hampir berapa ya kalau tidak salah 8 dari 13 kabupaten yang terdampak bencana banjir. Jadi kalau misalkan itu bisa dideteksi lebih awal, misalkan setengah jam saja gitu, misalkan gitu ya, dipasang di mana di hulu sana gitu ya, bahwa nanti diinformasikan ke posko yang ada di seluruh kabupaten bahwa sekarang misalkan di Tapin sana atau di Tanjung sana sekarang hujan deras, kemudian ada potensi untuk misalkan banjir kiriman atau banjir bandang. Nah, jadi yang lain-lain wilayah di bawahnya itu sudah mengantisipasi dari setengah jam sebelumnya. Itu kan paling tidak sudah banyak yang bisa diselamatkan gitu ya. Jadi tidak dari sisi barang-barang, dari sisi jiwanya atau manusianya. Nah, baik saya kira itu ya, karena ini sudah jam berapa nih? Nanti saya terlalu banyak ngomong, nanti bosan kalau pendengarnya. Saya kira saya serahkan kembali ke moderator untuk mungkin kalau ada sesi tanya jawab. Tapi jangan, kalau tidak salah di manual acara itu saya lihat ada 10 menit. Nggak tahu waktunya cukup atau tidak nih. Apakah sudah pas? Saya ngintip dulu acaranya. Tanya jawabnya jam 12. Oh mohon maaf lewat. Oh tidak, harusnya tanya jawab tidak. Baik, harusnya jam 10.12 tadi ya. Mungkin kelamaan saya menyampaikan. Baik, silakan kawan yang lain, mungkin ada yang Ya, baik. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan itu raise hand ya. Baru nanti nyalakan mic-nya. Dan juga kalau ada yang bertanya, tolong nyalakan kameranya juga. Kalau misalkan ada yang suka bertanya, ya silakan. Silakan. Kalau ada yang mungkin bertanya tapi sungkan secara bisa apa namanya ngetik di chat gitu ya, silakan nanti panitia bisa bacakan, bisa sampaikan. Karena waktu kita bisa. Ya, waktu kita terbatas sampai jam 10.30 katanya. Iya benar. Halo. Di chat aja. Oh iya, cek. Tolak. Suara saya sudah cukup jelas? Sangat jelas, silakan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Paulia dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya dengan baik, dan terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk bertanya. Langsung saja, dalam teknologi informasi dan komunikasi pasti ada kesalahan-kesalahan dalam pengimplementasiannya atau penerapannya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah kesalahan apa saja sih yang sering muncul dalam pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, panitia boleh langsung dijawab? Maaf, tadi bisa diulang pertanyaannya apa? Saya sudah tangkap panitia Mbak Rini. Saya Oh langsung iya, jawab iya. ya. Baik, Baik, silakan Pak. terima kasih rekan kita dari Universitas Lambung Mangkurat atau dari ULM. Ternyata ada peserta yang kampus kita juga yang bergabung. Baik, tadi katanya dengan kesalahan apa yang umum terjadi. Saya kira menurut pengalaman ini kalau di TIK ya. Bentar, saya coba mute dulu ya. Nah, sudah saya mute. Kalau di implementasi misalkan informasi itu ya yang terjadi itu yang saya ingat itu adalah biasanya kesalahannya karena kurang teliti saja. Yang pertama itu kurang teliti. Kemudian kalau misalnya artinya gini, misalkan salah ketik kalau ikatnya dengan informasi ya, salah ketik, misalkan salah gambar, salah tanggal, salah icon misalkan, atau salah logo, atau salah waktu. Nah itu dia, itu kesalahan-kesalahan kalau misalkan kita menampilkan kaitan dengan informasi tadi ya. Nah kalau misalkan itu sebuah program yang berjalan di alat itu, kalau misalkan dengan bidang saya ya, itu kesalahan yang terjadi biasanya memang kita itu memang kurang uji cobanya saja. Jadi kalau misalkan kita membuat program itu secara sekali dua kali itu tidak bisa langsung bagus gitu. Kalau misalkan saya memprogram robot gitu ya, itu kalau di programnya saya program dia maju, itu bisa jadi mundur. Nah, jadi kalau misalkan implementasi itu, kalau misalkan itu konteksnya belum dipublikasikan gitu ya, kalau itu robot belum dijalankan pada saat lomba, maka pada saat kita memprogramnya itu kita yang nyobanya bisa berkali-kali itu, bisa jadi ratusan kali itu. Program coba salah, ganti lagi programnya. Program lagi, coba lagi, ganti salah lagi, ganti lagi. Nah, itu sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, kadang-kadang kalau di program yang case based atau bukan sensitive case gitu ya, maka kesalahan yang kecil saja itu kan biasanya mengakibatkan hasilnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terutama ya kalau misalkan itu belum berjalan, dia sudah menunjukkan error gitu, ada error di baris kesekian. Nah itu tadi kaitannya dengan ketidaktelitian gitu ya. Jadi intinya kalau menurut saya, kalau misalkan program atau informasi kaitannya dengan tadi ya, dan TIK tadi, itu kalau belum disajikan secara publik gitu ya, maka kita perlu melihatnya secara detail dulu. Misalkan kalau kita mau menyajikan video atau menyajikan tadi hasil penelitian, itu kan kita coba dulu nih programnya sudah jalan secara maksimal atau belum. Nah itu kan kalau kawan-kawan di pemrograman itu biasanya ada yang menguji cobanya dengan model black box misalkan. Jadi program itu dicoba saja dulu dengan fungsi-fungsi yang ada tanpa melihat secara internal programnya itu jalurnya seperti apa. Pokoknya dicoba. Ini ada aplikasi untuk misalkan mengolah data voice ke misalkan teks misalkan gitu ya. Jadi dicoba saja. Pokoknya dites tombol ini mau start. Oke, kemudian pada saat diklik start kita disuruh menyebutkan sesuatu. Nanti dalam beberapa detik misalkan gitu ya, kalau misalkan cukup lama itu baru keluar hasil dari
voice recognition atau pengenalan suaranya misalkan. Nah, itu kalau misalkan belum dilempar atau dipublish atau diimplementasikan ke lapangan, itu maka kita harus lakukan uji coba dulu ya. Nah, kesalahan-kesalahan kita yang umum itu biasanya tadi kesalahan yang tidak teliti, belum lengkapnya pengujian yang dilakukan, biasanya kan ada black box, ada white box gitu ya. Kemudian belum tadi kalau misalkan sesuai dengan standar nasional Indonesia gitu ya, sebuah produk program itu kan harus diuji sekian ratus kali dulu. Ada bug-nya tidak, ada error-nya tidak, jangan-jangan nanti setelah dijalankan 100 kali terus tiba-tiba ada keluar pesan error apa gitu. Atau misalkan setelah diuji coba dengan user yang sekian puluh itu sudah error misalkan gitu ya. Atau misalkan itu dalam bentuk website program di online itu setelah di-upload video malah error misalkan tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Jadi kita kesalahan-kesalahan adalah tidak teliti, kemudian tadi belum lengkapnya uji coba yang seharusnya yang dilakukan, kemudian tadi tadi harus sesuai standar dulu. Jadi kalau misalkan standarnya program itu harus sekian kali dicoba, harus diklik. Kalau misalkan robot itu harus sekian kali dijalankan dulu, misalkan minimal gitu ya. Dia misalkan dari 100 kali percobaan harus di atas 80% berhasilnya misalkan gitu. Nah, itu ada target-targetnya dulu, baru dipublish atau dilempar ke lapangan atau ke pasaran. Kira-kira itu mungkin yang saya bisa jawab dari pertanyaan Mbak Paulina dari ULM tadi. Saya kembalikan lagi ke panitia. Waktunya tinggal 1 menit nih panitia. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Baik, silakan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang teknologi 5G, kata Khairul Rizal? Mohon maaf, ini keputus ini suaranya. Tolong diulangi. Oh, sebentar. Ya, baik, saya ulang. Ini ada yang bertanya via chat, Pak. Namanya Khairul Rizal. Bagaimana tanggapan Bapak tentang teknologi 5G katanya? Silakan Pak dijawab. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi teknologi 5G itu saya kira orang akan menanggapinya juga biasa ya kalau saya sih. Artinya gini, dalam bisnis memang teknologi itu biasanya tidak dikeluarkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi mungkin teknologi 5G itu kan sudah cukup lama ditemukan, sudah cukup lama merupakan sebuah invensi atau temuan gitu ya yang hanya saja mungkin implementasinya tadi kaitan dengan pertanyaannya Mbak Paulina dari LM tadi, si implementatornya ini atau si vendornya gitu ya, mereka sudah punya teknologi itu cukup lama, tapi untuk atau sebelum itu diujikan ke pasaran atau ke publik itu mereka harus dicoba dulu seberapa tahan. Jangan-jangan nanti internetnya dikencengin misalkan gitu ya, koneksinya nanti bikin error RAM-nya atau bikin error VGA-nya atau bikin error GPU-nya misalkan ya, atau bikin error SOC-nya yang ada di handphone misalkan itu. Jadi saya kira teknologi itu bagus ya kalau saya ditanya tanggapan, tapi memang kesiapan dari penyedia layanan itu sendiri juga kadang-kadang tidak serta-merta mengikuti dengan peluncuran teknologi baru ya. Misalkan kalau dulu handphone saya masih GPRS misalkan, tapi sudah ada 3G misalkan, sudah akhirnya kita pun termotivasi untuk bagaimana nih upgrade ini. Akhirnya jadi kalau dikumpulkan itu mungkin kalau kawan-kawan itu ya, itu sudah banyak sampah elektronik gitu ya yang ada gara-gara misalkan perkembangan teknologi tadi. Jadi kalau saya sih menanggapinya jangan terlalu ini dulu, artinya jangan tiba-tiba ini keluar 5G ini kemudian minta ke orang tuanya misalkan ya, Pak tolong dong ganti handphonenya yang dari sekarang nih sudah ketinggalan nih 4G, padahal gitu ya 4G-nya itu masih berjalan dengan baik, masih berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, jaringannya juga tersedia di mana-mana hampir gitu ya, terutama di perkotaan. Yang 5G itu mungkin masih terbatas di uji coba dulu karena perangkatnya pun masih cukup mahal gitu ya, belum nanti kalau sudah diproduksi atau beredar luas seperti halnya 4G sebelumnya itu ya, pada saat 3G kemudian diluncurkan 4G itu kan perangkatnya kan masih mahal tuh dulu tuh, habis itu
setelah berjalan sekian lama baru perangkatnya sudah mulai mengikuti harga pasaran gitu, tidak mahal lagi. Saya kira jangan kalau menurut saya sih ya kita terima dengan senang hati gitu ya, tapi kita jangan tiba-tiba kemudian berusaha pindah atau update dengan memaksakan diri untuk bisa mendapatkan perangkat yang mendukung itu gitu. Saya kira itu sih yang kalau saya ditanya pendapat tentang teknologi 5G. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator atau panitia. Ya baik, terima kasih Bapak Budi. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi tuh di chat, bentar kita baca ya. Iya, baik, akan saya bacakan. Saya ingin bertanya bagaimana menurut Bapak atau tanggapan Bapak tentang kerjasama WhatsApp dengan Facebook? Dari Nur Sejati. Baik, terima kasih Ibu atau Mbak Nur Sejati ya. Ini mungkin yang kemarin juga lagi tren gitu ya. Ada isu bagaimana nanti data kita yang ada di WhatsApp kemudian di share atau dilimpahkan ke Facebook gitu. Ada kekhawatiran yang mungkin sedikit berlebihan ya. Saya mungkin karena bukan public figure gitu ya, jadi santai aja sih menanggapinya bahwa kalau misalkan mereka kerjasama ya sudah sah-sah saja gitu, kerjasama antar perusahaan besar gitu, WhatsApp dengan Facebook. Nah, ternyata pada saat berikutnya lagi kita kan menemukan lagi informasi bahwa walaupun mereka bekerja sama, tapi tidak serta-merta data yang ada di WhatsApp itu baik itu nomor telepon, profil dan lain-lain gitu ya, kemudian diserahkan ke Facebook. Dan saya juga heran, Facebook itu kan kalau tidak salah lebih dulu ada dari si WhatsApp ya kalau tidak salah ingat ya. Atau bersamaan, saya tidak ingat persis, tapi yang saya ingat saya itu Facebook itu kan sudah cukup lama tuh. Bisa jadi lebih dulu daripada si WhatsApp. Trennya gitu ya, atau populernya, atau viralnya. Nah, jadi kalau misalkan mereka bekerja sama, kemudian saling tukar data itu karena memang konsekuensi dari kita menggunakan platform itu gitu ya. Jadi kalau di platform secara digital seperti ini, walaupun konsumen itu kan kita kan sudah di awal pada saat kita menggunakan platform itu kan sudah ditanya, apakah Anda setuju gitu ya dengan data, misalkan ada pertanyaan misalnya, apakah kita setuju aplikasi itu menggunakan kamera kita, menggunakan mic kita, menggunakan jaringan data kita, kemudian mengakses data kita gitu. Kita kan sudah setuju aja gitu tanpa membaca itu biasanya. Jadi saya kira karena tadi si Facebook itu sudah lebih dulu dan orang sudah juga banyak terkoneksi ke Facebook, sudah share banyak hal gitu ya. Segala kegiatan di-share di Facebook, apa aja di-share di Facebook gitu. Nah, mungkin kecuali saya ya, mungkin tidak terlalu suka men-share yang kaitannya dengan keseharian itu di Facebook. Nah, itu mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan yang suka men-share segala hal gitu ya di Facebook ataupun di WA itu yang mungkin yang punya kekhawatiran berlebih gitu. Tapi kalau misalkan saya terutama yang bukan public figure, bukan artis, bukan selebritis, bukan pejabat gitu, orang biasa saja, jadi tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Data yang saya share juga di kedua platform itu tidak terlalu penting-penting amat gitu, jadi ya saya kira kalau saya sih tidak terlalu pusing dengan itu ya. Apalagi misalkan sekarang ada informasinya kan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang atau netizen gitu ya atau warganet itu kaitannya dengan sharing data tadi itu sudah disangkal oleh Facebook gitu ya, artinya itu dibatalkan. Jadi mereka tidak serta-merta men-share atau membagikan data yang ada di platform WA ke Facebook. Saya kira itu ya tanggapannya. Baik, saya langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara mengembangkan usaha di bidang IT? Aduh, saya dulu sempat juga jadi, karena ini ditanya ya, jadi saya menjawab nih. Iya, waalaikumsalam tuh ya. Saya dulu tidak punya cita-cita sebagai dosen sebenarnya. Jadi di awal saya setelah lulus S1 itu saya itu jualan dulu. Nah itu jadi intinya nekat dulu jualan gitu ya. Jadi dengan bekal saya mungkin
pernah atau bisa ngerakit komputer sendiri, kemudian saya bisa melakukan instalasi seadanya gitu, menguasai beberapa program komputer gitu, kemudian oke lah kita memberanikan diri untuk berusaha gitu. Hanya saja memang waktu saya berusaha itu sekian dari berapa ya? Dari 2003 sampai 2010 atau 2011 gitu ya. Memang persaingan usaha itu kita tidak bisa pungkiri ya. Apalagi kalau dulu ya zamannya orang jualan di mall, orang suka ke mall gitu. Jadi kalau kita jualan atau jadi pengusaha itu, ini kalau pengusaha kaitannya dengan jualan ya. Dulu kan tidak terlalu ramai yang kaitannya dengan penjualan daring ya atau online gitu. Jadi penjualannya saya kebanyakan kan offline itu. Nah itu dulu sempat tersaingi dengan kawan-kawan yang berjualan atau toko-toko yang berjualan di mall gitu. Karena orang lebih suka membeli di mall sambil jalan-jalan dingin gitu ya. AC sambil cuci muka gitu ya di mall gitu. Makanya orang lebih suka belanja di mall walaupun kadang-kadang harganya lebih mahal gitu karena ada pajak mallnya di situ. Nah jadi kalau memulainya saya kira tidak masalah sih, silakan asal ada modal, asal ada kemauan, ada niat, terutama niat yang baik gitu ya untuk membantu orang, kemudian tidak terlalu kalau itu mengambil untung tidak terlalu banyak untungnya ya karena kita baru gitu, jangan juga membanting harga tapi kita ngikuti harga pasar. Mungkin kalau mau dikurangi sedikit, jangan sampai itu membuat pesaing kita atau kawan-kawan tetangga-tetangga vendor atau penjual yang lain atau lapak-lapak yang lain jadi marah gitu dengan kita membanting harga. Itu kan yang terjadi di saya dulu gitu. Jadi akhirnya saya berhenti saja. Nah, kemudian kalau jadi pengusaha itu juga kalau saya sih agak-agak menghindari juga ya dengan pengadaan-pengadaan itu karena lebih banyak, kalau istilah saya sih lebih banyak mudaratnya daripada hal-hal baiknya gitu kalau dari si pengadaan-pengadaan. Karena kadang-kadang banyak permainan di proses pengadaan terutama di instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi beberapa seperti itu. Jadi itu tanggapan saya kaitan dengan usaha tadi. Baik, saya kira itu ya. Silakan saya kembalikan lagi ke panitia. Baik, terima kasih atas Bapak Budi Rahmani menjawab semua pertanyaannya. Ini pertanyaan saya tutup sampai 4 aja ya. Lalu sesi tanya jawab sudah selesai. Di sini kami ingin foto bersama. Jadi dimohon untuk para peserta nyalakan kameranya ya. Baik. Jangan kaku, post aja, terserah aja mau post kayak gimana. Ini kita foto bersama aja, silakan aja post mau gimana, mau baiknya. Beri aba-aba panitia. Oke, sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Slide selanjutnya 1, 2, 3.
Baik. Oh iya, ini tadi ada yang keluar ketua humasnya, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, ini sudah di penghujung acara, sekaligus menjadi penutup dari acara webinar hari ini. Terima kasih untuk para peserta, dosen-dosen yang hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Budi Rahmani bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia, saya panitia saya. Assalamualaikum. Iya, baik, terima kasih Bapak. Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Pamit. Sama-sama Pak Taufik. Oke, Pak Taufik. Oke. Apa jam 13.35 tadi doanya? Apakah ada? Aku jam 1. Mulainya.